Halo Plotters, sebagai video pembuka untuk channel ini, kami suguhkan sebuah film yang rilis masih di tahun 2024. Film yang alurnya agak unik karena plot twist-nya ternyata jauh banget di ending. Gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke The Watchers. Film diawali dengan pemandangan sebuah hutan yang berada di Irlandia. Di dalam hutan ini terdapat seseorang bernama John yang sedang tersesat dan tampaknya sedang dikejar oleh suatu makhluk tak kasat mata. Karena hari sudah mulai gelap dan John merasa terus dikejar oleh makhluk tersebut, ia pun memutuskan untuk memanjat ke atas sebuah pohon. Namun sayang sekali, karena John bukan seorang atlet panjat pinang, ia jatuh dan tiba-tiba belum diketahui makhluk jenis apa yang menyerang John di hutan tadi. Namun di film ini, entitas yang belum terungkap itu kita sebut The Watchers. Scene kemudian berpindah menuju sebuah toko hewan peliharaan. Di sana tampak seorang gadis bernama Mina yang mendapat tugas untuk membawa seekor burung menuju ke sebuah kebun binatang yang tempatnya jauh dan membutuhkan waktu 1 hari perjalanan. I told you I'm fine. I can take him tomorrow. Keesokan harinya, Mina pun memulai perjalanannya menuju ke kebun binatang yang dimaksud. Satu hal yang saya sukai dari film ini, kita benar-benar disuguhkan keindahan pemandangan alam di Irlandia. Di tengah perjalanannya, setelah mengisi bensin di SPBU, Mina mendapat telepon dari Lucy, saudaranya yang mengingatkan Mina untuk mengikhlaskan kepergian ibunya. Mendengar hal itu, Mina yang jadi merasa sedih melampiaskan kesedihannya dengan memacu mobil dengan sangat kencang. Sampai ketika Mina melewati sebuah hutan yang lebat, masalah pun terjadi. Mobil yang dinaiki Mina mengalami overheat alias kepanasan, sehingga mau tidak mau, Mina harus berhenti di tengah hutan tersebut. Tentu dengan penumpangnya yang akan dibawa ke kebun binatang. Di tengah hutan tersebut, karena Mina merasa pasti ada yang tinggal di sana, sehingga ia bisa meminta bantuan, Mina pun turun dari mobil untuk mencari pertolongan. Seperti yang sudah kita duga, tidak ada seorang pun di hutan tersebut. Justru Mina merasa ada yang aneh dengan hutan itu, sehingga ia memutuskan untuk kembali lagi ke mobil. Akan tetapi, mobil Mina sudah tidak ada di tempatnya. Mina yang merasa putus asa dengan nasib sialnya, akhirnya duduk sejenak bersama penumpangnya. Sampai tidak disadari hari sudah mulai gelap. Dan kemudian, Mina melihat seorang wanita di balik rimbunnya pepohonan. Seperti adegan yang biasa dilakukan tokoh di film-film. Bukannya takut, Mina justru mengejar wanita tua itu. Setelah berlari mengejar wanita tua yang tiba-tiba muncul tadi, Mina melihat sebuah bangunan bunker berbentuk kotak. Dari dalam bangunan itu muncul wanita tua yang tadi dikejar oleh Mina, menyuruhnya untuk masuk demi keselamatan dirinya. Mina awalnya merasa ragu, namun karena hari sudah mulai gelap dan suara-suara aneh dari dalam hutan mulai muncul, Mina tidak punya pilihan lain selain masuk ke bangunan tadi. Belakangan kita ketahui mereka menyebut bangunan itu sebagai kandang. We call it the coop. Nggak ada yang lebih bagus apa istilahnya? Di dalam bangunan tadi ternyata wanita tua itu tidak sendirian. Di sini kita dikenalkan dengan tokoh yang lain, Ciara dan Daniel. Setelah memperkenalkan dirinya, si wanita tua yang bernama Madeline itu menjelaskan bahwa bangunan tempat mereka bersembunyi saat ini adalah satu-satunya tempat yang aman di hutan tersebut. Mina disambut dengan hangat di dalam bangunan itu, karena ternyata mereka bertiga menurut pengakuan Madeline adalah orang yang juga sama-sama tersesat di hutan. Merasa senasib sepenanggungan, Mina yang awalnya curiga mulai mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh Madeline. Namun ada sebuah instruksi yang aneh yang dilakukan oleh ketiga orang tadi. Mereka meminta Mina untuk ikut berdiri menghadap ke sebuah cermin. Meskipun tidak memahami apa maksud Madeline meminta mereka berbaris di hadapan cermin, Mina tetap melakukannya. Tak lama kemudian Madeline menjelaskan bahwa di hutan tersebut dihuni oleh makhluk yang bernama The Watchers.
The Watchers tidak bisa masuk ke dalam bangunan itu, tapi mereka bisa mengawasi siapa saja yang ada di dalam. Dan itulah yang membuat Madeline, Daniel, dan Ciara tetap hidup di dalam hutan. Belakangan diketahui bahwa Ciara dan Daniel sudah terjebak di sana selama 8 bulan. Madeline sendiri berkata bahwa ia sudah bertahun-tahun berada di sana sehingga sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa tetap hidup. Hal itu mereka lakukan semalaman seolah mereka sedang memberikan sebuah pertunjukan kepada makhluk yang ada di hutan tersebut. Keesokan paginya, setelah merasa suasana cukup aman, Mina memutuskan untuk mencoba keluar dari hutan itu. Namun ia diperingatkan oleh Madeline, Daniel, dan Ciara bahwa ia bukan orang pertama yang mencobanya. Daniel dan Ciara juga pernah berulang kali mencoba keluar dari hutan tersebut, namun hasilnya mereka tetap tidak berhasil. Karena ketika hari sudah malam, The Watchers akan keluar untuk memburu mereka semua. Hutan yang harus dilewati terlalu luas sehingga mau tidak mau mereka kembali lagi ke dalam kandang. Mina merasa putus asa lagi untuk kesekian kalinya karena melihat luasnya hutan yang harus ia lalui sebelum matahari tenggelam. Tiba-tiba, Madeline muncul. Ia mengingatkan Mina bahwa sia-sia saja jika ia terus berusaha keluar dari hutan tersebut. Madeline menjelaskan bahwa area hutan itu terdapat tapal batas yang jaraknya dekat dengan kandang. Sehingga bila seseorang melewati tapal batas tersebut, ia akan kehabisan waktu untuk mencapai kandang saat gelap tiba. Tapal batas itu dibuat oleh seseorang yang lebih dahulu berada di hutan tersebut. Mereka memanggilnya sang profesor. Ketika malam tiba, semua personil sudah berada di kandang, mereka menjalankan kembali aturan aneh yang ada di hutan lebat itu. Mereka harus memberikan pertunjukan kepada para penghuni What hutan. a show we have for you tonight. Keesokan harinya, Mina mengikuti rutinitas yang selama ini dilakukan oleh Madeline, Daniel, dan Ciara. Mereka berbagi tugas untuk berburu dan mencari tanaman obat sebagai cara untuk bertahan hidup di tengah ancaman The Watchers di dalam hutan itu. Madeline melarang Mina untuk mendekati sebuah lubang besar di tanah. Kata Madeline, lubang itu adalah tempat keluarnya para The Watchers saat malam hari. Namun karena Mina yang memang pada dasarnya bandel dan tidak suka mengikuti aturan, akhirnya penasaran dan tidak mau mati konyol di dalam hutan tanpa tahu apa sebenarnya makhluk yang mengancamnya. Mina menghasut Daniel untuk mendekati lubang tersebut dan mencari tahu apa sebenarnya makhluk The Watchers ini. Madeline pernah memberitahu Daniel bahwa The Watcher takut kepada sinar matahari, sehingga mereka akan aman selagi ada cahaya. Mina pun memasuki lubang itu dengan dibantu Daniel. Ia melihat ada banyak benda aneh di lubang itu. Sepeda bekas, boneka, koran, dan beberapa elektronik. Mina memutuskan untuk mengambil barang yang dianggap bisa berguna bagi mereka untuk keluar dari hutan itu. Tiba-tiba, setelah berhasil keluar dari lubang dengan barang-barang yang berhasil ia angkut, Mina menunjukkan semua itu ke Madeline dan Ciara. Madeline bertanya kepada Mina, apakah ia melihat sesuatu? Namun Mina tidak mau menceritakan apa yang ia lihat. Karena apa yang Mina dan Daniel lakukan, The Watchers pun memburu mereka dengan lebih buas. The Watchers mencoba menyamar menjadi John, pria yang tadi kita lihat di awal yang ternyata itu adalah suami Ciara. The Watchers mencoba merayu mereka untuk membukakan pintu. Sebagai seorang istri yang kangen dan cinta pada suaminya, tentu saja Ciara sempat tergoda oleh rayuan tersebut. Tak sanggup mendengar suara suaminya dari balik pintu, Ciara memaksa untuk membuka pintu yang berujung pada perdebatan semua personil di dalam kandang. John, if there's someone out there, we should help them. We do not open the door for anyone. Madeline mengingatkan Ciara bahwa yang ia dengar bukanlah suaminya, melainkan The Watchers yang menyamar. Dengan susah payah menyadarkan Ciara yang hampir saja terayu, perlindungan mereka masih diserang oleh The Watchers sehingga menyebabkan cermin yang melindungi kandang tersebut hampir pecah. Di sini kita melihat Madeline benar-benar ingin melindungi mereka semua. Saat pagi tiba,
Madeline menyuruh mereka semua untuk mengembalikan barang-barang yang mereka ambil dari lubang itu, karena menganggap bahwa hal itulah yang menyebabkan serangan The Watchers lebih brutal. Mereka menjalani hari dengan berburu dan mencari tanaman yang bisa dimakan seperti biasa. Dan saat malam selanjutnya tiba, ternyata serangan The Watchers masih berjalan brutal seperti malam sebelumnya. Sehingga mereka berusaha menghalau pintu dengan meja yang ada. Dan saat mereka menggeser meja, mereka menemukan ada sebuah pintu besi menuju ruang bawah tanah. Merasa tempat itu lebih aman dan kaca-kaca mulai retak, mereka memutuskan untuk bersembunyi di sana. Ada hal yang sangat mengejutkan saat mereka masuk ke ruangan bawah tanah itu, yang kemudian mengungkap apa sebenarnya makhluk yang menyerang mereka. Siapa yang membangun bunker persembunyian itu dan apa sebenarnya yang terjadi. Karena penasaran, Mina pun membuka komputer yang ada di sana, yang ternyata itu adalah milik seseorang yang mereka sebut dengan Profesor. Mereka membuka rekaman-rekaman video yang ada di komputer itu. Dari video-video yang mereka tonton, ternyata Profesor telah mengumpankan banyak orang demi penelitiannya, sehingga tempat itu sebenarnya dibangun atas darah orang-orang yang tidak bersalah. Di sana juga Profesor menjelaskan bahwa The Watchers adalah spesies kuno yang menetap di hutan itu selama ribuan tahun. The Watchers memiliki kemampuan untuk meniru bentuk makhluk hidup lain, namun agar tiruan itu menjadi sempurna, The Watchers harus benar-benar menyaksikan objek yang ditiru dengan seksama. Itulah alasan mengapa mereka diminta untuk memberikan pertunjukan setiap malam kepada The Watchers. Sang profesor mengatakan bahwa kemampuan meniru yang dimiliki oleh The Watchers bisa memanipulasi kematian. Mina bingung maksudnya apa. Sampai kemudian di video terakhir, mereka menemukan petunjuk dari sang profesor mengenai cara agar bisa lolos dari hutan tersebut. Mina, yang selama berada di sana selalu mencatat dan menggambar apa yang ia lihat, bisa dengan mudah memahami maksud petunjuk yang diberikan di video sang profesor. Mereka sangat senang karena akhirnya menemukan petunjuk untuk keluar dari bencana yang selama ini mereka hadapi. Saking senangnya, karena malam itu adalah malam terakhir, mereka harus menghadapi ancaman. Ciara sempat-sempatnya mengusulkan untuk menari dengan Daniel malam itu. Memang janda kalau lagi senang itu agak lain. Pagi pun tiba, dengan berbekal petunjuk yang mereka dapat dari video sang profesor, Ciara, Daniel, Madeline, dan Mina berangkat menuju ke sebuah sungai yang di sana terdapat perahu. Itu adalah satu-satunya jalan mereka bisa keluar dari sana. Perjalanan yang mereka tempuh memakan sehari penuh untuk mencapai sungai yang dimaksud. Dan ketika malam tiba, saat mereka sedikit lagi sampai menuju tujuan, The Watchers mengejar mereka. Dengan kelicikannya, The Watchers menyamar menjadi John, suami Ciara, sekaligus teman baik Daniel. Daniel yang berada dalam kondisi lelah terpengaruh dengan tipuan itu. Ciara dan yang lainnya berteriak meneriaki Daniel, tapi Daniel yang gak lulus bangku SD ini tak bisa terselamatkan saat makhluk yang ia kira John menghabisinya. Ciara, Madeline, dan Mina berhasil lolos dengan perahu yang dimaksud oleh profesor dalam videonya. Sampai pagi harinya, mereka terbangun dalam kondisi aman dan menghentikan sebuah bus untuk ikut kembali ke kota. Tamat? Belum, sahabat. Justru cerita sebenarnya dari film ini baru dimulai. Ternyata bis yang mereka naiki memang menuju ke kota. Sampailah mereka di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Mina yang memang pada dasarnya penasaran dengan kejadian ini, memutuskan untuk mencari tahu ke universitas tempat profesor menyimpan penelitiannya. Ternyata penyimpanan penelitiannya itu tidak dijaga sama sekali dan dibiarkan begitu saja oleh pihak universitas. Setelah melihat semua dokumen penelitian sang profesor, Mina terkejut bahwa ternyata Madeline adalah istri si profesor.
Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata istri profesor sudah meninggal karena kanker paru-paru sejak tahun 2001. Lalu siapa yang bersama mereka saat kejadian kemarin? Melihat kejanggalan ini, Mina pun mendatangi rumah Ciara malam itu untuk berdiskusi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia membahas hal itu dengan Ciara, ia menyadari bahwa maksud profesor memanipulasi kematian adalah ini. Ternyata tujuan profesor membangun bunker di hutan itu dengan mengorbankan banyak jiwa adalah untuk menemukan sosok yang bisa meniru istrinya yang sudah meninggal. Sehingga seolah ia bisa mendapatkan kembali istrinya. Saat asik berdiskusi dengan Ciara, seseorang tiba-tiba masuk ke halaman rumah Ciara dengan mobilnya. Awalnya ia mengira itu Madeleine, tapi ternyata yang keluar dari mobil adalah Ciara yang asli. Ternyata yang diajak diskusi oleh Mina adalah Madeleine yang sedang menyamar menjadi Ciara. Ya, Madeleine adalah bagian dari The Watchers. Madeleine mengatakan bahwa ia adalah spesies The Watchers yang berbeda dari yang lain, yang tidak takut terkena sinar matahari. Berbeda dengan The Watchers lainnya. Itulah yang membuat ia dikucilkan oleh kaumnya, sehingga merasa kesepian. Saat Madeleine akan membunuh Mina karena sudah mengetahui rahasia dirinya, Mina mengatakan bahwa Madeleine adalah seorang manusia juga, karena ia memiliki rasa benci, rasa kesepian, dan rasa ingin melindungi. Mendengar hal itu, Madeleine terdiam, berubah ke wujud aslinya. Ia tidak jadi membunuh Mina karena mulai sadar dengan siapa dirinya. Madeleine adalah keturunan campuran antara manusia dengan The Watchers, yang pada zaman dahulu kala hidup berdampingan. The Watchers dulunya adalah kaum peri yang berjalan seperti manusia normal, tanpa sayap namun memiliki kemampuan khusus. Keserakahan manusia yang meskipun tidak memiliki kemampuan khusus, namun memiliki tipu muslihat, akhirnya memenjarakan The Watchers di hutan itu. Scene berpindah ke kondisi Mina yang selamat dari Madeleine. Ia menceritakan semua kisahnya kepada Lucy, saudaranya. Ia sadar bahwa Madeleine akan tetap mengawasinya dalam bentuk yang berbeda-beda. Tamat. Ini beneran tamat. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah, memang sebaiknya kita mengikhlaskan apa yang sudah pergi. Mina yang tersesat menuju hutan karena sedih, ibunya meninggal, atau profesor yang melakukan penelitian gila karena ingin mendapatkan istrinya lagi. Berhubung ini video pertama, rasanya tak ada salahnya jika saya meminta kalian, The Plotters, untuk mendukung channel ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, tolong jangan dikorupsi. Terima kasih.